Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Paddington. Ini adalah sebuah film komedi tahun 2014 yang disutradarai oleh Paul King dan ditulis oleh King dan Hamish McCall. Diproduksi oleh David Heyman, film ini pun mendapat rating 7,3 dari 10 versi IMDb. Paddington menceritakan perjuangan seekor beruang imut lucu ngegemesin yang bertahan hidup di kota London. Beruang ini mencari rumah yang ia damba-dambakan di kota yang besar itu. Kira-kira akan seperti apa sih rumah yang akan didapat oleh si beruang imut ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Film dimulai dengan berlatar belakang tahun 70 sampai 80-an. Seorang ahli geografis dari daerah Peru dipaksa oleh semua rekannya untuk pergi masuk ke dalam sebuah hutan untuk melakukan penelitian. Lalu di hutan itu ia bertemu dengan 2 ekor beruang yang menyelamatkan hidupnya dari bahaya. Beruang ini bukan sembarang beruang, mereka adalah beruang spesial. Kemudian ia diajak berkunjung ke habitat mereka dan memperkenalkan dunianya. Sebaliknya pun penjelajah ini juga memperkenalkan banyak barang-barang ke 2 beruang itu. Lalu mereka pun semakin akrab dan sebelum pergi dari hutan ia memberi pesan kalau dia bakal menerima para beruang itu masuk ke London. Ia juga sempat mengajarinya cara berbicara dan memberi mereka nama, yaitu Lucy dan Pastuzo. Setelah bertahun-tahun berlalu, ada seekor anak beruang yang sedang memetik jeruk untuk diberikan kepada Bibi Lucy dan Paman Pastuzo. Kebetulan hari ini adalah hari selai untuk mereka. Anak beruang yang bernama Paddington ini memetik banyak jeruk untuk diproses oleh alat yang sudah mereka buat sendiri. Saat sedang memprosesnya, Bibi Lucy dan Paman Pastuzo membicarakan tentang kota London. Nah, mereka berencana untuk pergi ke sana tuh. Tapi Paddington gak ngerti dengan yang mereka bicarakan. Ia sudah merasa nyaman tinggal di dalam hutan. Malam ini mereka kembali untuk beristirahat. Udah puluhan botol selai yang mereka hasilkan dari pagi. Di sana mereka juga belajar tentang apa-apa yang ada di London, kayak salam sapa, prediksi cuaca, dan lain-lain. Ketika Paddington sedang memandangi bola kaca, tiba-tiba tanah bergetar dan bukit di sebelah rumah mereka terbelah. Ini adalah gempa. Segera mereka bertiga melarikan diri keluar dari sarang. Gempa berskala besar terjadi menimpa mereka. Pohon-pohon di hutan jatuh bertebaran, termasuk sarang tempat tinggal mereka yang sudah menggantung selama bertahun-tahun. Bibi Lucy berhasil masuk ke dalam bunker bersama Paddington, tapi Paman Pastuzo masih tercengang tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Semalaman mereka berada di dalam bunker, dan saat keluar hutan udah gak berbentuk, semua rata dengan tanah. Sambil berkeliling, Paddington bersama Bibi Lucy teriak memanggil Pastuzo. Sayangnya tidak ada jawaban. Lalu saat Paddington menemukan topi merah pamannya, mereka berdua harus menerima kenyataan, menerima pahitnya kebenaran dan sakitnya ditinggal orang yang mereka sayang. Alhamdulillahnya Bibi Lucy sama Paddington masih mau move on. Mereka berdua mendayung bersama, melewati jeratan-jeratan akar pohon dan mengikuti sungai yang akhirnya membawa mereka sampai ke sebuah pelabuhan. Rupanya Bibi Lucy menyelundupkan Paddington ke dalam sekoci kapal, menyuruhnya untuk menjaga diri ketika ia sudah sampai di London, karena Bibi Lucy sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan ini. Meskipun tidak ada yang dikenal, Bibi Lucy yakin seyakin-yakinnya kalau Paddington akan menemukan rumah barunya saat tiba di London. Dan untuk lebih meyakinkan Paddington, Bibi Lucy memberinya sebuah name tag dan memakaikannya topi merah milik mendiang suaminya. Diiringi dengan sebuah kecupan perpisahan dari Bibi Lucy sebelum Paddington mengarungi luasnya samudra. Sebuah koper perbekalan berisi botol-botol selai menjadi satu-satunya teman perjalanan Paddington. Setelah puluhan botol terkonsumsi, akhirnya suara tut kapal berbunyi, menandakan kapal sudah tiba di pelabuhan yang dituju. Sambil mengamati situasi, Paddington melompat keluar dari kapal skoci. Namun banyaknya awak kapal yang ajak ijik membuat ia bersembunyi ke dalam kantong surat. Kebetulannya lagi, kantong-kantong surat itu langsung dilempar ke dalam mobil bak. Hingga akhirnya Paddington pun ikut bersama semua surat itu. London.
Dia terbawa sampai ke sebuah stasiun bawah tanah. Ia menyapa setiap orang yang ada di sekitarnya, tapi mereka semua nggak mengacuhkan, sibuk, nggak ada yang peduli dengan sapaan dari Paddington. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.27, tapi Paddington masih menunggu sesuatu yang bahkan dia juga nggak tahu mau menunggu apa. Ketika para burung perkutut mendatanginya, saat itu juga kereta datang berhenti di hadapannya. Banyak orang yang turun dari kereta itu, tapi kita fokus ke sebuah keluarga kecil yang memperhatikan keberadaan Paddington, terutama ibu rumah tangga mereka yang bernama Mary. Ia berhenti untuk melontarkan beberapa pertanyaan ke Paddington. Setelah itu, meski dengan keterpaksaan istrinya, Mr. Brown menemani Paddington makan beberapa potong cake. Lalu karena paksaan istri dan kedua anaknya yang menyukai beruang imut lucu gemesin ini, Tuan Brown pun mengizinkan Paddington tinggal bersama mereka untuk 1 malam. By the way, beruang ini bernama Paddington karena Mary yang namain. Yang kebetulan itu adalah nama stasiun tempat mereka pertama kali bertemu. Paddington. Paddington? Well then, Paddington, how would you like to come home with us? London, that lovely city. Hujan membasahi seluruh kota London. Paddington juga sudah tiba di rumah keluarga Tuan Brown. Hewan ini begitu takjub dengan keindahan desain rumah mereka. Dan kayaknya di sini Paddington salah paham. Ia mengira rumah ini akan dikasih ke dia. Tapi padahal tidak. Mereka menyambut Paddington sebagai tamu untuk memberinya tempat bermalam sementara. Mereka menyambut baik Paddington di rumah mereka karena mereka peduli dengan keadaannya saat ini. Nah, Tuan Brown memutuskan untuk mengirim Paddington ke panti asuhan. Namun sebelum ia dikirim ke sana, Paddington ngasih tahu nih kalau dulu ada penjelajah yang kenal sama paman dan bibinya, yang mana penjelajah itu pernah berjanji akan menyambut dengan baik kalau beruang datang kepadanya. Namun sayang, Paddington gak pernah dikasih tahu siapa nama dan kayak apa orangnya. Mary dengan segala kebaikannya ingin menolong Paddington dalam mencari petualang yang pernah menjelajah di kedalaman hutan Peru. Sedangkan Mr. Brown dia lagi nelpon penangkap hewan dari ruang kerjanya tuh. Rupanya di sana mereka juga tinggal dengan wanita parubaya yang diberi panggilan dengan Lady Bird. Nah, Paddington yang berada di kamar mandi tidak mengerti apapun tentang barang keseharian yang digunakan oleh manusia. Ia merusak barang-barang yang ada di hadapannya. Dan ketika Mr. Brown menyadarinya, seluruh ruang kamar mandi sudah dibanjiri oleh air. Paddington diberikan kamar tidur di loteng. Dia juga membuat sebuah catatan untuk Bibi Lucy bahwa London tidak seperti bayangan bibinya. Pada saat ini, keluarga Brown sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mr. Brown sedang menganalisis resiko musibah yang akan mereka terima jika ada beruang liar yang tinggal di rumahnya. Dan musibah itu bisa mencapai 4000%. Mary seorang wanita berimajinasi tinggi. Ia mengilustrasikan banyak hal. Sedangkan anak pertama mereka, Judy, ia memiliki kelebihan di sifatnya yang introvert, yang mana Judy jago dalam melantunkan bahasa Cina. Terus anak laki-laki mereka, Jonathan, seorang bocil yang kalau ditanya apa cita-citamu, pasti dia yang paling kenceng jawab jadi astronot. Kemudian yang terakhir, Lady Bird, adalah nenek dari Judy dan Joe yang memiliki mantan suami seorang pelaut. Nah, rencananya besok Paddington dibawa ke tempat penampungan panti asuhan. Namun Mary datang ke Paddington untuk menyemangatinya. Bukan cuma itu aja, dia juga akan membantu Paddington untuk menemukan si petualang yang ia maksud. Make sure you get some sleep, okay? Di malam yang sama, seorang kurir membawa barang selundupannya ke dalam museum. Di sana ada si mantap yang rupanya customer kurir itu. Rupanya dia adalah seorang kolektor ilegal hewan langka. Dia adalah Miss Millicent. Tanpa sepengetahuan siapapun, si kurir sempat menyadari keberadaan Paddington. Dia sempat nemuin jejak hewan yang bersembunyi di dalam sekoci, dan hewan itu memakan selai dan ikut dari Peru. Mendengar hal tersebut, Miss Millicent ini kaget. Dia tahu kalau itu adalah beruang yang ada di dalam foto tua. Selamat pagi, bangun yuk, kata burung perkutut itu ke Paddington. Ia merasa terkejut dan jatuh. Keluarga Brown menyambut pagi ini dengan berantakan. Mereka sibuk dengan rutinitasnya masing-masing.
Sebagai sebuah keluarga, sudah menjadi adat bagi mereka untuk berangkat bersama-sama. Di sana mereka juga disapa sama tetangga bernama Tuan Curie. Ia penasaran nih tentang beruang yang menjadi tamu mereka. Mereka berlima mengantar Paddington menaiki kereta menuju tempat panti. Namun karena keteledoran keluarga Brown dan ketidakngertian Paddington, mereka pun terpisah. Jonathan yang pertama kali menyadari hal tersebut langsung memberitahu keluarganya, dan mereka dengan spontan berpencar mencari Paddington. Padahal dia lagi repot ketakutan naik eskalator. Nah, dengan mengikuti petunjuk yang gak begitu dia mengerti, Paddington pun melewati rintangan yang ada di hadapannya. Coming! Setelah bertemu dengan Mary, Paddington diajak menuju ke toko barang antik Tuan Grubers, pria paruh baya yang banyak memiliki kenangan dan barang antik di ruangannya. Dan kebetulan banget, ia juga mengenal keantikan topi yang digunakan oleh Paddington. Di saat Tuan Grubers sedang menganalisis, masuk seorang pencopet yang beraksi. Kebetulan Paddington melihat lalu menegur si pencopet, tapi ia tidak melihat aksinya. Karena ngerasa panik, si pencopet pun kabur sambil menjatuhkan dompet copetannya. Di situ Paddington mengambil dompet itu, lalu mencoba mengejar si pencopet karena ia mengira kalau itu adalah dompet miliknya. Sebegitu kerasnya maksud baik yang dilakukan Paddington, hingga ia terus mengejar si pencopet meski ia tidak tahu bahwa barang yang ia pegang adalah milik orang lain. Dengan barang-barang yang menempel di badannya, Paddington masih terus berusaha mengikuti mobil yang dikendarai pencopet. Sampai akhirnya Paddington terpental dari bis dan ia jatuh tepat di atas pencopet yang berada di depan sekolah judi. Polisi juga ada di sana melihat kejadian tersebut. Dari situ Paddington diberi banyak tepuk tangan dari para murid, juga para orang yang mengetahui aksi heroik kepahlawanannya. Saat ia kembali ke toko barang antik, topi yang selalu dikenakan Paddington sudah diketahui asalnya. Topi itu memiliki sebuah simbol yang berasal dari asosiasi geografi. Itu berarti topi merah Paddington sebelumnya dimiliki oleh para penjelajah tempat kuno. Nah, dari situ Tuan Grubers bakal ngebantu Paddington untuk menemukan pemilik asli topi tersebut. Di dalam ruang keamanan kereta, Miss Millicent menyusup masuk dengan membuat pingsan penjaga di tempat itu untuk mencari rekaman keberadaan Paddington. Hingga ia benar-benar percaya kalau beruang yang menjadi buruannya ada di kota London. Lalu ia pun mencatat nomor mobil taksi yang ditumpangi oleh Paddington. Di rumah terjadi perdebatan antara Mr. Brown sama Mary. Maksud Mary teh cuma pengen nolong Paddington doang sampai dia ketemu dengan perkumpulan anggota geografis. Tapi nih Mr. Brown malah ngejudge Paddington kalau dia bisa jadi ancaman untuk keluarga mereka. Dan dari semua ucapan yang keluar dari Mr. Brown didengar tuh sama Paddington sama anaknya. Namun gak lama kemudian Judy pulang membawa berita yang bisa membuat mereka sedikit bahagia. Dari koran yang ada di tangannya, Judy memperlihatkan bahwa beruang lucu imut gemesin telah menjadi viral karena kebaikannya. Lalu Judy meminta maaf karena telah berlaku kasar kepada Paddington sebelumnya. Soalnya Judy berada di sekolah baru, jadi dia nggak mau anak lain berpikir aneh tentang dirinya. Ya, Paddington sangat memahami perasaan Judy, nggak mudah memang berada di tempat yang baru. Kemudian Judy mengidekan Paddington untuk mulai berkenalan ulang dengan ayahnya. Paddington pun menyadari kalau ia tidak membuat kesan yang baik kepada Mr. Brown sedari awal. Jadi Judy sama Jonathan berinisiatif buat merapikan penampilan Paddington. Doesn't it rain enough in this city without having showers in the house? Setelah itu Paddington dikeringin, lalu dipakaikan baju oleh Lady Bird. Nah, baju itu dikenakan turun-temurun dari Mr. Brown lalu kepada anak-anaknya. Paddington merasa seperti menjadi manusia, namun tepatnya ia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Setelah melihat ini semua pun, Mr. Brown jadi berubah pikiran dan dia akan ngebantu Paddington ke asosiasi geografi. Lalu Paddington sangat berterima kasih dengan bantuan mereka. Malam ini, Miss Millicent sudah menemukan mobil taksi incarannya. Ia memaksa si supir untuk berbicara tentang penumpang aneh yang baru-baru ia antar. Dengan teknik ancaman yang keras, todongan benda tumpul dan perasaan sakit yang diberikan, ia pun memberikan informasi dari si supir taksi. Pagi harinya ia langsung memantau keluarga Brown. Lalu dari dalam wartel, ia melihat dan memantau targetnya.
Scene membawa kita ke dalam gedung asosiasi geografi. Di sana Mr. Brown dan Paddington meminta informasi penjelajah dari Peru ke resepsionis. Tapi ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Terpaksa Paddington kabur menyelinap, mengajak Mr. Brown untuk mencari informasi itu sendiri. Nah, Paddington memberi penyamaran ke Mr. Brown dengan menjadikannya seorang maid. Tapi dengan tampang yang kayak begitu, dia masih aja tuh digodain sama security ruangan. Mereka berdua memasuki tempat kosong dan memulai pencarian di sana. Nyatanya ada 200 item yang tersimpan dari kedalaman Peru. Nah loh, ketahuan kan? Kemudian Paddington pun menyimpan sisa informasi yang ia dapatkan. Lalu karena sebuah kesalahan yang dilakukan Paddington, mekanisme mesinnya jadi kacau dan membuat asosiasi itu sangat berantakan. Gerak-gerik mereka sebagai penyusup diketahui oleh Sapam. Beruntung mereka berhasil pergi kabur, menghilang tanpa jejak dari sana. Di sisi lain, tetangga Mr. Brown, si Tuan Curie lagi sibuk ngelayanin Miss Millicent. Dia lagi menghasut supaya Tuan Curie bisa dijadiin babu buat membantunya dalam menangkap Paddington. Secara rumahnya kan cuma sebelah-sebelahan sama Mr. Brown. Yang Paddington temukan dari asosiasi geografi adalah kaset dokumentasi, sebuah bukti rekaman. Yang mana rekaman itu mengingatkan diri Paddington dengan kampung halamannya. Dari scene akhir rekaman itu tertera nama orang yang telah berkunjung ke bibi dan pamannya Paddington di Peru. Pria itu bernama Montgomery Clyde. Setelah melihat rekaman tersebut, Paddington mulai memahami kalau masing-masing manusia memang punya kebiasaan, kelebihan, atau rahasianya sendiri. Kayak Mistress dan Mr. Brown yang suka mengkoleksi benda-benda aneh, koleksi vacuum cleaner punya Lady Bird, Judy yang cepat memahami banyak bahasa termasuk bahasa beruang, dan Jonathan yang bisa melakukan banyak hal dari benda-benda bekas. Paddington berniat akan kembali ke Peru setelah bertemu dengan Montgomery Clyde, tapi ia sudah merasa di rumah saat ini. Bahkan ia udah diakui keluarga oleh mereka. Di balik ketenangan mereka, diam-diam Tuan Curie melaporkan ke Miss Millicent kalau Paddington sedang ada di rumah sendirian sekarang. Jadi ia pun segera menuju ke sana. Nah, saat ini Paddington lagi ribet sama Slotip yang gak bisa diputusin. Kemudian dari atas datang si Molek mencoba menjebak Paddington. Tapi karena kesalahannya sendiri, Paddington jadi selamat. Berbagai kesalahan yang Paddington buat menyelamatkan dirinya sendiri dari berbagai ancaman yang diberikan sama si Molek. Keberuntungan benar-benar berada di Paddington. Tanpa sengaja ia menyalakan cetekan kompor gas. Lalu kedatangan Tuan Curie ke atap rumah menguntungkan Paddington. Rumah Mr. Brown mengalami kebakaran. Miss Millicent berhasil sadar dan kabur dari TKP. Sedangkan Paddington yang bersembunyi di dalam kulkas pun selamat. Dari kejadian ini Paddington disalahkan. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya karena emang dia nggak ngerti. Mr. Brown pun kembali menyalahkan Paddington. Ia menganggap kalau Paddington pembawa musibah. Berbeda dengan Mary, ia masih berpikir positif, menganggap Paddington sebagai hal yang bahagia untuk anak-anaknya. Nah, Paddington mendengar semua ucapan mereka. Lalu ia pun mengambil name tag-nya dan pergi dari rumah itu. I was never told the city of London. I wanted to go back home. Selembar kertas dengan tulisan tanda perpisahan dari Paddington dibaca oleh Mary di depan keluarganya. Selain Mr. Brown, mereka semua merasa kehilangan. Di pagi selanjutnya, Paddington telah menemukan beberapa alamat yang memiliki nama belakang Clyde. Kemudian satu persatu ia datangi. Begitupun dengan Mary yang melapor ke pihak polisi untuk mencari Paddington. Hingga hari demi hari pun berganti. Tidak kenal menyerah, Paddington masih mendatangi berbagai alamat Clyde yang sudah ia dapatkan. Dan ini merupakan rumah terakhir yang ada di listnya. Beruntungnya ia menemukan rumah yang tepat. Dan ini merupakan rumah dari mendiang Montgomery Clyde. Tapi sekarang yang ngejaga rumahnya adalah Miss Millicent, yang mana dia ternyata adalah anak dari Montgomery Clyde. Tentu dengan perasaan senang ia menerima keberadaan Paddington.
Tidak menunggu banyak waktu, Miss Millicent langsung membawa Paddington masuk ke dalam mobil. Di saat itu juga datang Tuan Carey dengan sepucuk bunga layunya. Di sana ia langsung nembak Miss Millicent, tapi Miss Millicent terang-terangan menolaknya. Merasa sakit hati dengan yang dilakukan Miss Millicent, Tuan Curie pun memberitahukan yang sebenarnya kepada keluarga Brown kalau sekarang Paddington sedang diculik dan dibawa ke museum. Di sana Miss Millicent memperkenalkan beberapa hewan yang sudah dibekukan kepada Paddington, yang mana itu semua merupakan hewan-hewan peninggalan dari berbagai petualang seperti Montgomery Clyde. Namun di sana tidak ada peninggalan beratasnamakan ayahnya, dikarenakan dulu Montgomery Clyde nggak ada niatan buat nangkap beruang itu. Karena ia tahu beruang-beruang itu juga memiliki kecerdasan dan juga beradab. Namun setelah mendengar pernyataan tersebut, para petinggi di Asosiasi Geografi menghapus catatan perjalanannya. Ia juga dikeluarkan dari keanggotaan komunitas geografi. Mulai sejak saat itu, Miss Millicent sebagai anak kandung dari Montgomery Clyde bersumpah akan menyelesaikan pekerjaan ayahnya dulu. Paddington terkena tembakan bius. Keluarga Brown baru tiba di luar museum. Selagi Miss Millicent mempersiapkan alat bedah, keluarga Brown berhasil masuk melewati gorong-gorong. Sementara itu, Lady Bird bekerja di balik layar. Ia mengalihkan perhatian penjaga. Jonathan mematikan seluruh arus listrik yang ada di museum. Karena penjaga lagi dialihin sama Lady Bird, jadi Miss Millicent turun sendiri buat ngecek pembangkit daya. Kemudian memanfaatkan hal itu, keluarga Brown langsung menuju ke ruang bedah. Namun karena pintunya yang terkunci, jadi Mr. Brown melakukan sebuah perjuangan dengan menyeberang lewat pinggir gedung. Waktu mereka hampir habis, Miss Millicent berhasil menyalakan pembangkit listrik. Ia juga tahu kalau itu adalah sebuah sabotase. Alarm keamanan dipicu olehnya hingga semua jalan keluar seperti di pintu dan jendela mulai tertutup. Paddington berhasil sadar dari pingsannya. Ia langsung berlari untuk menemukan jalan keluar. Dan di saat itu juga ia harus menghindari semua tembakan bius yang diluncurkan Miss Millicent sampai menemukan sebuah ventilasi penghangat. Judy menyadari kalau Paddington membutuhkan bantuan mereka, jadi ia segera menuju ke atap. Keadaan Paddington sangat terdesak, ia sudah tidak bisa bergerak. Kalau ini gagal, dia bakal jadi beruang guling. Mereka belum bisa cengengesan, di belakangnya masih ada Miss Millicent. Ia menodongkan mereka senjata dan meminta Paddington. Tentu mereka nggak bakal ngasih gitu aja dong, karena Paddington udah jadi bagian dari keluarga Brown. Mereka semua mengakui dan membuka hati mereka untuk menjadikan Paddington sebagai keluarga mereka. Nah, Paddington pun berkata, daripada mereka yang terluka, mending gue nyerahin diri aja dah. Tapi kemudian Paddington memiliki sebuah ide. Dengan menggunakan sandwich yang selalu ia bawa di dalam topinya, Paddington memancing para burung dara untuk menyerang Miss Millicent. Kemudian serangan diteruskan oleh Lady Bird yang sedang mabuk-mabukan. Nah, serangan penutup itu juga membahagiakan mereka semua. Keluarga Brown menjadi lebih bahagia mulai saat ini. Sedangkan Bibi Lucy lagi nyender di Pati Jompo membaca semua surat yang dikirim oleh Paddington. Nasib Miss Millicent tidak dipenjara karena kesalahannya, melainkan ia melakukan pelayanan masyarakat di kebun binatang. Sekarang keluarga Brown sudah meningkat lebih baik. Lady Bird sudah bisa bergoyang bebas dengan lututnya, Judy tidak lagi menjadi anak yang introvert, dan sekarang Jonathan udah bebas berekspresi bareng sang ayah. Kemudian film pun selesai. Wah, serius ya, ini tuh film fantasi yang seru banget buat ditonton. Mulai dari kocaknya, aksinya, terus gak banyak pelecah-pelecek dah, gak menye-menye. Asli sih, kalian harus langsung terjun ke dalam filmnya ya, karena emang ada perasaan haru dan kocak yang emang gak bisa dirasain kalau cuma lewat kata-kata doang.
Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Berapa skor nih yang kamu mau kasih buat film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.